Gabung bersama sahabat meditasi dalam acara Nalanda Mindfulness Class yang diselenggarakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, saya ingin tahu nih, sahabat meditasi yang bergabung malam hari ini dari kota mana saja. Untuk itu, saya persilakan untuk mengetik nama dan asalnya dari mana. Contoh, saya Ratna Pudi Cinsia dari kota Jakarta. Ya, silakan sahabat meditasi untuk mengetik nama dan asalnya di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ya, saya akan lihat di kolom komentar apakah sudah ada yang mengetik. Wah, terlihat ya malam hari ini sudah banyak yang mengetik. Ada Ibu Karunawati dari Bekasi, selamat bergabung Ibu Karuna. Ada Bapak Juneldo dari Jakarta, selamat bergabung. Ada Bapak Tanto dari Medan, wah jauh sekali ya dari Pulau Sumatera. Ada juga Bapak Soti Sanjaya dari Lombok, wow selamat bergabung yang dari Lombok. Dan ada juga Bapak Aldo dari Medan. Dan tentunya banyak lagi sahabat meditasi yang bergabung dari berbagai kota. Wah luar biasa ya. Sahabat meditasi malam ini bergabung dari berbagai kota. Dari Jakarta, dari Sumatera juga ada. Dan ada juga yang dari Lombok tadi. Ya saya ucapkan selamat bergabung untuk seluruh sahabat meditasi. Baik yang bergabung melalui Zoom atau melalui TikTok Nalanda Foundation. Ya karena meditasi ini kita juga siarkan langsung melalui TikTok Nalanda Foundation. Hari ini terpantau di Zoom lebih dari tepat 40 partisipan yang telah bergabung di Zoom Nalanda Foundation dan tentunya juga di TikTok Nalanda Foundation sudah ada yang bergabung ya tentunya sahabat meditasi. Untuk itu saya informasikan kepada Bapak Ibu sahabat meditasi, silakan dapat membagikan link acara ini kepada rekan atau keluarganya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari acara meditasi malam hari ini. Baik sahabat meditasi, agar suasana hati kita menjadi semakin bahagia dan damai sebelum melakukan meditasi malam hari ini, mari kita buka bersama dengan doa. Saya akan memimpin acara malam hari ini dengan doa. Secara agama Buddha, kepada Bapak Ibu yang beragama lain silakan berdoa sesuai keyakinannya. Bagi sahabat meditasi yang beragama Buddha, mari kita bersikap anjali dan membacakan nama Karapata secara bersama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swaghato Bhagawata Dhammo Dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, pada setiap acara Nalanda Mindfulness Class pastinya mengangkat tema yang menarik untuk kita bahas bersama. Dan tema Nalanda Mindfulness Class pada malam hari ini adalah langkah bijak memperkuat hubungan. Namun sebelum kita ke sesi selanjutnya, mari kita saksikan bersama sebuah cuplikan video ilustrasi yang berhubungan dengan tema malam hari ini. Apakah Anda mempunyai hubungan yang sangat baik dengan teman-teman Anda? Pernahkah Anda berselisih dengan mereka? Memiliki hubungan baik dengan keluarga dan teman adalah keinginan semua manusia. Ketika kita sedang sedih, ada banyak teman yang datang untuk membantu dan menghibur. Ketika kita sedang terpuruk, mereka tanpa ragu untuk datang menemani. Ketika kita sedang bahagia, mereka pun akan turut bahagia. Begitu indah bila hubungan antara sesama terjalin dengan sangat baik. Namun, kenyataan yang kadang terjadi tidaklah semudah itu. Kadang, masih ada beberapa orang yang justru akan bahagia ketika kita sedih, dan mereka akan senang melihat keadaan kita terpuruk. Ditambah lagi dengan rasa iri dan benci yang semakin memperburuk suatu hubungan.
Jangan biarkan hal ini terjadi. Agar hubungan antar keluarga maupun teman semakin awet, Anda harus tahu cara bijak untuk memperkuat hubungan baik dengan orang lain. Bagaimana caranya? Jawabannya ada di Nalanda Mindfulness Class. Mari kita ikuti bersama. Ya, kita bersama telah menyaksikan video ilustrasi yang berhubungan dengan tema malam ini, yakni langkah bijak untuk memperkuat hubungan. Saya yakin Bapak Ibu sahabat meditasi pastinya ingin memiliki hubungan yang baik, baik dengan keluarga, teman, ataupun kenalan yang baru saja dikenal. Saya yakin semuanya ingin memiliki hubungan yang awet. Untuk itu, malam hari ini kita akan berlatih dan dibimbing meditasi bersama pembimbing meditasi kita, beliau Romo Yongki. Saya akan memperkenalkan beliau melalui tayangan video profil beliau berikut ini. Rama Yongki adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yongki juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, pembimbing meditasi kita beliau Romo Yongki. Setelah ini sebagai pengantar meditasi, Romo Yongki akan membahas tema pada malam ini. Kemudian beliau akan lanjutkan dengan membimbing meditasi. Silakan sahabat meditasi dapat menyapa beliau melalui kolom komentar Zoom atau kolom komentar TikTok Nalanda Foundation. Malam hari ini izinkan saya untuk menyapa beliau secara virtual. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo Yongki. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Romo? Baik. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Sehat-sehat, Romo, dan tentunya juga berbahagia, Romo. Sadu, sadu, sadu. Dan Sadu, sadu, saya sadu. dengan demikian juga dengan Ratna dan semua yang hadir di Nalanda Mindfulness Class ini. Demikian juga yang tidak habis hadir, semuanya ada dalam keadaan sehat. Selamat selalu dan senantiasa bahagia. Sadu, Sadu. sadu. Ya, Baik. Romo, luar biasa malam hari ini kami memiliki kesempatan untuk bisa berlatih meditasi dan juga sharing bersama Romo. Romo, selanjutnya untuk pengantar sesi meditasi dan bimbingan meditasi kami mohon Romo memberikan bimbingan untuk kami. Silakan Romo Yongki. Baik, baik. Mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih dalam Nalanda Mindfulness Class ini, mari kita beranjali dan saya akan membacakan wandana, yaitu pemujian pada Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, baik, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga semuanya tetap sehat
Dan seperti tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ilustrasi tema pada hari ini, yaitu langkah bijak memperkuat hubungan. Di sini tadi kita sudah lihat semuanya dan sangat sangat tepat sekali bagaimana kita bisa menerima semua handai taulan dan teman-teman yang terkasih semua pada kehidupan kita. Disinilah dalam ajaran Buddha disebut kalyana mita. Kalyana mita ini kita harus bina, kita harus benar-benar membuat semuanya komunitas yang ada pada kehidupan kita ini semua dengan sukacita, semua hubungan kita tetap harmonis di luaran dimanapun, demikian juga di keluarga kita. Ada satu parita di sini berbunyi demikian, yang berhubungan langsung dengan pelatihan meditasi kita di Nalanda Mindfulness Class. Sangat erat, sangat dekat sekali. Bila kita tidak melakukan ini, maka tema malam hari ini tidak jadi, tidak terbentuk. Perhatikan. Tei tan carang ni sinowa saya nowa yawatasa wei tamido. Etang sating aditeya brahma metang weihara eidamahu. Nah, ini. Jadi disinilah bagaimana parita ini, kalimat-kalimat ini itu menandakan bagi kita bila kita tidak melakukan langkah bijak untuk memperkuat hubungan ini dengan kalimat-kalimat yang kita bacakan, yang saya bacakan tadi ini, maka ini tidak akan terjadi. Yaitu yang artinya pada saat kita berdiri, demikian juga pada saat kita bergerak melangkah atau jalan, pada saat kita dengan postur duduk, bakal nanti kita bermeditasi. Demikian pun bila kita berbaring, maka dengan 4 postur ini dilandasi dengan Brahma Wihara, yaitu dengan cinta kasih dan penuh belas kasihan dan benar-benar empati pada keberhasilan orang, dan kita bersuka cita dan selalu bisa menerima apapun yang terjadi pada kalyana mita kita terhadap kita. Dia melakukan kebaikan-kebaikan pada kita, maka kita terima dengan sukacita. Bila dia mempunyai suatu hal yang tidak berkehendak, lalu kita juga menerima dengan sukacita atau dengan bijaksana. Bila kita melakukan dengan hal ini, maka dengan kita berlatih meditasi mindfulness class ini, itu sudah pasti, dipastikan pada prakteknya di kehidupan kita sehari-hari, maka tidak mungkin kita mempunyai suatu hubungan yang tidak harmonis. Inilah yang membentuk hubungan kita betul-betul bisa harmonis. Kenapa? Karena dalam demikian juga dengan parita ini, yaitu khususnya parita Metta Sutta atau Karania Metta Sutta. Ini ada 13 poin ya. Kalau biasa saya yakin kalau di sekarang saya tidak sebut Nalanda Mindfulness Class ini tidak sebut STAB ya, karena sudah naik satu tingkat, yaitu apa tuh, Deratna? Sudah naik status menjadi institut, Romo. Wah, luar biasa, sadu, sadu, sadu. Nah, ini Makasih, dia, Romo. Institut Nalanda. Maka pasti sudah diketahui ada 13 poin dari Karania Metta Sutta. Yaitu dimulai dari sa ko o ju cha so ho ju cha sua cho cha sa mau do anati ma ni santu sako cha subaro cha apa kito cha salah ho kauti santindrio cha ni
pakoca, apakah bo kuleswana nogedo. Ini 13 faktor ini, 13 poin ini, bila kita lakukan, bila kita terapkan, bila kita latih, bila kita aplikasikan pada kehidupan kita, maka 100% bahkan 1000% inilah bentuk langkah bijak yang memperkuat hubungan kita pada siapapun. Jangan dibilang pada manusia, pada makhluk-makhluk lain pun ini pasti terjadi keharmonisan. Ya, demikian seperti yang saya sudah lakukan pada saat itu. Ini cerita pengalaman saya. Pada saat 2007 saya pada saat itu masih melaksanakan pelatihan menjadi seorang biku di hutan, namanya hutan Mobi, di dekat Yangon. Pada saat itu saya setiap pagi subuh itu selalu keluar sebelum jam 4, itu selalu menemukan banyaknya ular-ular kobra atau ya banyak binatang-binatang lainnya yang kalajengking besar-besar. Itu hanya saya melakukan dari tadi tuh 13 poin tadi. Saya lakukan asal dekat, saya hanya senyum dan saya berserah, ya, believe and trust pada 13 yang poin tadi saya lakukan. Saya senyum dan saya bersuka cita dengan ular-ular kobra apa itu yang sangat dekat dengan saya, kurang dari 1 meter, tapi ia berkah, tidak ada apa-apa, tidak melakukan serangan pada saya apa, dan saya lakukan dengan sukacita. Ini yang terjadi. Jadi kesimpulannya, langkah bijak ini yang benar-benar bisa memperkuat hubungan kita, bukan hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk-makhluk. Inilah bagaimana kita selalu menjaga hubungan ini, keharmonisan hubungan ini, dengan cinta kasih dan belas kasihan dan mudita cita atau empati, dan bisa menerima dengan segala sesuatunya dengan bijaksana. Ya, sangat mudah dan sangat sangat baik sekali. Ini boleh kita terapkan, boleh kita harus latih dengan baik sehingga prakteknya nanti di kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa menerima apapun dengan wise, dengan bijaksana. Ya, inilah langkah bagaimana kita melakukan yang sangat bijak, sangat mudah untuk memperkuat hubungan dengan semua makhluk. Bahkan bukan dengan manusia saja ya, dengan semua makhluk. Demikian. Simple, dan untuk mempersingkat, untuk durasinya nanti pada saat latihan, kita terapkan yang tadi. Ya, kita terapkan latihannya tadi dengan 13 poin tadi. Karena waktunya sangat sempit, saya tidak menjelaskan dengan 13 poin ini. Maybe nanti kalau satu waktu ada kesempatan, ya Deratna, kita bincang-bincang dan kita bahas dari 13 poin pelatihan meta ini. Baik. Ya, Siap, Romo. dari mulai ujuca sampai bagaimana kita tidak melekat pada yang kita mempunyainya, ya. Dan latihannya adalah tadi, ya, pada saat kita standing, walking, sitting, lying, itu semua kita lakukan dengan jalan Brahmawihara, meta, karuna, mudita, dan upeka. Otomatis dengan titan carang, ya, titan carang itu artinya kita bagaimana berlatih dengan meditasi yang betul-betul fokus, bijaksana, dan perhatian penuh. Sampai di sini saya kira cukup. Kita lanjut ke latihan meditasi pada malam hari ini. Untuk durasinya, silahkan Deratna yang mengatur durasinya. Baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman sahabat meditasi semuanya yang terkasih, yang saya kasihi. Baik, kita mulai dari sekarang.
sampai nanti bel dibunyikan oleh host kita, De Ratna. Silakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya minta atau saya mohon 1 sampai 2 atau 3 menit lakukan relaksasi. Kalau perlu sebutkan dalam hati, lakukan relaksasi dari ubun-ubun ke seluruh jasmani Anda masing-masing. Lakukan relaksasi. Boleh sebutkan dalam hati. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Mulai dari ubun-ubun, lelehkan terus-menerus ke bagian-bagian kepala Anda, ke sekujur wajah Anda, turun terus-menerus sampai ke leher-leher Anda, ke pundak-pundak Anda. Sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, nyaman, kendur, kendur, rileks. Semakin nyaman, semakin kendur, semakin rileks, dan semakin nyaman. Terus turun, terus lelehkan terus ke bagian dada, perut, belakang, kedua pundak, punggung, pinggang, kedua lengan, kedua tangan-tangan, sampai ke ujung-ujung jari tangan. Kendur, kendur, rileks. Sangat nyaman, semakin nyaman. And then turun terus sampai ke bagian pangkal paha Anda, ke kedua lutut-lutut Anda, terus turun ke kaki-kaki Anda, ke ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks. Sangat nyaman. Anda semakin merasakan sangat sehat, sangat segar, dan bisa menerima dengan syukur dan ikhlas, merasakan, mendapatkan suatu postur tubuh, jasmani Anda sangat kendur, sangat rileks, dan sangat nyaman. Cek kembali dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan kepada semua bagian-bagian jasmani Anda, hingga Anda benar-benar merasakan tubuh Anda yang betul-betul kendur, rileks, dan nyaman. Sehingga yang Anda rasakan pada jasmani Anda betul-betul sangat rileks, sangat nyaman. Apapun yang terjadi pada jasmani Anda rasakan sangat rileks, sangat bersyukur, sangat ikhlas mendapatkan postur tubuh yang betul-betul kendur, nyaman, dan rileks. Dan Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin nyaman. Dan kini saatnya dimulai Anda berkontemplasi pada badan Anda, pada tubuh Anda yang sedang duduk. Yang tadi di awal saya sudah sebutkan, Hitan carang nisino sayano yawata sawita mido.
Titancarang nisinowa saya no yawata sawitamido etang sating aditeya Brahma metang wihara idamahu. Lakukan dengan postur tubuh Anda yang sekarang sedang duduk. Anda perhatikan sikap duduk Anda. Satu garis. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati sang pajanya. Sati adalah mindfulness. Perhatian penuh, mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari sikap duduk Anda atau postur duduk Anda satu garis. Mulai muncul lenyapnya Anda tahu satu garis. Untuk lebih kuat lagi, maka Anda sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, maka Anda menunjukkan semua konsentrasi Anda pada postur duduk Anda. Dan memunculkan kewaspadaan yang sangat kuat. Inilah sang pajanya. Melakukan investigasi dhamma. Inilah yang benar-benar tertuju dengan meditasi Buddhis yang diajarkan Buddha. Benar-benar Anda lakukan dengan wirya, sati, sang pajanya, dan samadhi. Sati adalah mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya postur duduk Anda satu garis. Muncul sampai lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, Anda tahu. Dan Anda sangat waspada dengan perubahan-perubahannya sehalus apapun Anda mengetahui. Karena Anda melakukan investigasi dhamma. Yaitu benar-benar Anda membangunkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu hukum perubahan yang Anda benar-benar mengetahui. Kalau tadinya Anda menyadari satu garis, sekarang Anda berubah, entah itu bergetar, entah itu bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, entah semakin kaku atau semakin kendur, berubah lagi, terus-menerus perubahan ini tidak pernah berhenti, selalu berubah. Inilah nilai luhur yang Anda harus ketahui. Inilah yang disebut investigasi dhamma, dhamma wicahya, atau sang pajanya, awareness. Untuk lebih tajam, Anda boleh sering sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Semakin tajam Anda mengetahui adanya postur duduk Anda, semakin tajam Anda mengetahui adanya perubahan-perubahan sehalus apapun. Di balik perubahan ini, Anda menyadari tidak bisa Anda menyetopnya. Dia terus berubah, dia terus berubah. Inilah yang disebut dukkha. Di balik dukkha ini, Anda tidak bisa mengaturnya. Terus-menerus berubah, dan Anda tidak ada pernah berhentinya, tidak ada kekalnya. Inilah yang disebut anatta. Yang sesungguhnya Anda sudah membangunkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Semakin tajam, semakin dalam, Anda semakin fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat atau moment to moment concentration, atau dalam bahasa Pali disebut khanika samadhi, yang artinya Anda sudah melakukan 4 hal. Wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sati yang terus-menerus mengetahui, mengingat, merasakan, dan menyadari adanya objek yang muncul proses lenyap. Dan sang pajanya yang benar-benar bisa membangunkan cita bawana ini dengan jelas,
nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, anicca, dukkha, dan anatta, Anda semakin fokus yang memunculkan kanika samadhi, hingga akibatnya Anda menjadi semakin terampil, semakin enjoy, semakin mudah melakukannya. Inilah piti, wujud dari piti. Anda semakin terampil, semakin enjoy, sehingga memunculkan akibat yang lain, yaitu Anda menjadi sangat tenang, sangat mudah, sangat tenang. Inilah pasadi. Sehingga apapun yang terjadi pada objeknya, Anda benar-benar bisa mengetahui dengan jelas, tidak terobsesi. Demikian juga mengetahui dengan yang subjeknya yang mengetahui objek berubah-berubah juga. Sehingga balancing yang sangat tinggi Anda mengetahui, inilah wujud dari UPK. Yang sesungguhnya Anda sudah membangunkan 7 faktor pencerahan, yaitu Sata Bojjhanga, melalui pelatihan meditasi Vipassana ini di Nalanda Mindfulness Class. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula, Anda juga mengetahui adanya sensasi-sensasi, sentuhan-sentuhan dari jasmani Anda. Mungkin saja telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda. Atau pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki. Di mana saja yang Anda rasakan sensasi sentuhan itu yang dominan Anda ketahui. Anda boleh bantu dengan pencatatan mental. Sentuh, sentuh, sentuh. Sehingga Anda benar-benar mengetahui adanya sensasi sentuhan yang muncul dengan perubahan-perubahannya yang seperti tadi pada saat Anda memperhatikan postur duduk. Duduk, 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 sekarang sentuh, sentuh, sentuh. Anda sangat jelas. Demikian pula, sekarang Anda masuk pada sesuatu hal yang tidak pernah berhenti, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Yang tidak mungkin berhenti. Karena bila berhenti, maka Anda sudah meninggal. Perhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat perut Anda terisi dengan udara, perut Anda bergerak mengembung. Demikian sebaliknya, setelah mengembung habis, perut Anda bergerak mengempis. Anda lakukan dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mengetahui gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati, kembung, kembung, kempis, kempis, sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat, sesuai dengan apa yang terjadi. Pada saat perut Anda bergerak mengembung, maka Anda sebutkan kembung. Pada saat perut Anda bergerak mengempis, Anda sebutkan kempis. Demikian Anda gunakan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mendorong sati Anda bangun, sang pajanya mengikutinya, yaitu sati, mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari adanya gerakan kembung dan kempisnya perut. Diikuti dengan sang pajanya, benar-benar mengetahui ada perubahan sehalus apapun pada gerakan kembung dan kempisnya perut. Sehingga Anda bisa melakukan investigasi Dhamma, membangunkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek utama Anda, atau objek mangkal Anda, atau objek parkir Anda.
Bila tidak ada objek-objek lainnya muncul sangat dominan, menarik perhatian Anda. Anda terus-menerus berperhatian penuh, fokus, waspada, dan dorong dengan usaha yang kokoh kuat pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Sambil terus-menerus melakukan investigasi dhamma dengan perubahan-perubahannya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis. Bila samar, Anda boleh kembali lagi duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh. Kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap fokus, Anda tetap melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu dan sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 atau berkelana, 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 berkelana. Ketahui, sadari, ingat, mulai munculnya pikiran Anda, proses dan lenyapnya Anda ketahui dengan jelas. Dan Anda juga waspada dengan perubahan-perubahannya. Dan fokus. Lakukan pencatatan mental. Dan bila mulai melemah dan mulai lenyap, Anda ingat kembali pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Maka spontan Anda melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis. Duduk, sentuh, duduk, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis, dan seterusnya. Kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati dan tetap fokus, tetap waspada. Ada bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. Hati-hati bila muncul, Anda ketahui ini dengan jelas. Harus melakukan dengan seksama. 1. Munculnya keinginan-keinginan atau kamacanda. Munculnya keinginan-keinginan, Anda ketahui. Hati-hati munculnya prosesnya dan lenyapnya Anda ketahui dan Anda lakukan pencatatan mental. Contoh, muncul keinginan-keinginan. Ingin merubah kaki, ingin melakukan sesuatu, ketahui munculnya keinginan-keinginan. Lakukan pencatatan mental, ingin, ketahui kemunculan keinginan, prosesnya lenyapnya. Demikian selanjutnya, bila
melemah dan Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kampisnya perut, maka spontan Anda kembali lagi melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kampisnya perut Anda. Kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Demikian dengan muncul lainnya. Dua, munculnya via pada atau munculnya penolakan-penolakan atau pikiran yang tidak suka. Tiga, munculnya tinamida atau rasa lelah, capek, ngantuk. Empat, munculnya udaca kukuca, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Lima, wicikita, munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus melakukan pencatatan mental pada pancaniwarana atau 5 perintang batin ini. Salah satunya muncul, Anda harus ketahui dengan secermat mungkin kemunculan prosesnya dan melemahnya dan lenyapnya. Dan demikian, bila itu mulai melenyap, maka Anda spontan kembali lagi memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Dan lakukan pencatatan mental kembali. Kembung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis.
Ya, sabe sata awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita, Teh Ratna, silahkan. Baik, terima kasih Romo Yongki atas sharing dhamma dan bimbing meditasinya pada malam hari ini. Ya, sahabat meditasi yang berbahagia, tadi sudah lebih dari setengah jam ya kita telah melakukan meditasi bersama. Dan tadi di sesi sharing Romo Yongki menyampaikan bahwa kunci untuk menjaga dan memperkuat hubungan adalah dengan mengembangkan cinta kasih. Salah satunya tadi kita sudah praktikkan dengan praktik meditasi dan mengembangkan juga cinta kasih. Tadi beliau juga sharing tentang pengalaman beliau ketika meditasi di hutan berjumpa dengan binatang seperti ular. Nah, karena mengembangkan cinta kasih itu bisa dilalui begitu saja. Wow, luar biasa kekuatan dari cinta kasih. Jadi, jangan lupa selalu kita kembangkan cinta kasih ini ya, Romo Yongki yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Ya, Romo dan sahabat meditasi, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin tadi saat sesi meditasi ada yang mengalami kendala atau beberapa pertanyaan seputar meditasi. Silakan sahabat Dhamma dapat mengajukan pertanyaannya dengan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar Zoom atau kolom komentar YouTube TikTok Nalanda Foundation ya. Atau jika Bapak Ibu sahabat meditasi juga ingin bertanya secara langsung, bisa mengangkat tangan, tentunya spesial bagi yang bergabung melalui Zoom Nalanda Foundation. Ya, silakan sahabat meditasi bisa mengirimkan pertanyaannya, nanti saya akan bacakan kepada Romo Yongki. Romo, izin Romo untuk saya bacakan pertanyaan yang pertama, Romo. Malam hari ini sudah ada pertanyaan dari Bapak David Adi Pratama. Pertanyaannya, selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antar saudara sehingga tidak adanya perselisihan antar saudara dan dapat terciptanya hubungan keluarga yang damai dan harmonis? Wah, luar biasa Romo. Ini salah satu pertanyaan yang mungkin saya tanyakan juga nih Romo. Mohon jawabannya Romo, silahkan. Baik, nah luar biasa ini Pak David. David ini luar biasa. Ini sama yang seperti tadi, apapun dengan siapapun, apapun yang terjadi, maka satu-satunya cara kita tadi sudah disebutkan oleh host kita, yaitu dengan Brahma Wihara, yaitu Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Meta di sini adalah cinta kasih dan kasih sayang. Di sini bagaimana kita benar-benar ikhlas, bagaimana kita benar-benar bersyukur apapun yang terjadi, kita bisa memberikan untuk others. Sekali lagi, kasih sayang untuk others, tidak untuk diri kita. Jadi segala sesuatu yang kita berikan itu tidak berkehendak untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, kita senantiasa mempunyai belas kasih. Belas kasih ini adalah bagaimana kita bisa terhenyuh dengan orang yang membutuhkan segala sesuatu. Inilah bentuk dari belas kasih. Dan yang ketiga, bagaimana kita merasa empati, kita bagaimana kita berasa bersuka cita pada orang-orang yang berhasil atau mendapatkan suatu kebahagiaan. Kita ikut bahagia, ikut bersuka cita, dan merasakannya dengan senang hati. Dan yang keempat, yang terakhir, memang ini agak susah, tapi ini harus kita pelajari, harus kita latih, dan harus kita lakukan. Yaitu apapun yang terjadi pada orang yang kita kasihi, yang kita berikan, bila dia tidak berkehendak kurang baik terhadap kita, maka kita harus benar-benar bisa menerima apa adanya dan ikhlas. Yang apa yang sudah kita berikan, maka itulah yang kita harus ketahui.
Dan kita juga harus bisa mengerti dengan apa yang kita lakukan ini dengan pengertian yang benar, dengan suatu pengertian yang benar-benar dalam, mengerti, dan benar-benar paham. Yaitu apapun yang kita berikan itu berkehendak untuknya. Sekali lagi untuknya, bukan untuk kita. Jadi kesimpulannya apapun yang dia membalaskan kepada kita, baik atau buruk, jangan kita punya rasa tidak suka, tapi apa yang kita sudah lepas, maka itulah yang kita lakukan. Dan yakin, maka segala sesuatu, apapun yang kita lakukan kebaikan, maka hasilnya baik. Maka apapun yang terjadi, yang diberikan olehnya, yang dibalas olehnya, tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita harus mengerti. Inilah kehendak kita yang harus kita ikhlaskan apapun yang terjadi. Dengan demikian, bila kita bisa melakukan ini dengan baik, maka yakin segala sesuatu hubungan-hubungan dengan keluarga kita, dengan suatu skup keluarga, atau dengan kalyana mitra kita, dengan siapapun itu, pasti bisa memperkuat hubungan dan keharmonisan. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Romo Yongki. Luar biasa, tadi sudah dijawab dengan jelas oleh beliau ya. Tentunya sahabat meditasi dan tadi Bapak David juga sudah menyimak dengan baik jawabannya. Ya Romo, malam hari ini kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Aldo Subroto Pamuji Eskom. Beliau bertanya, bagaimana kita menghadapi orang yang suka mengejek kita dalam kehidupan kita? Apakah kita menghiraukan orang tersebut atau bagaimana, Romo? Romo, mohon berkenan memberikan jawabannya. Silakan, Romo. Baik, ini luar biasa. Ini sambungan yang tadi nih, dari tadi ini Pak Aldo nih memberikan suatu pertanyaan yang lebih fokus pada yang nomor 4, yaitu UPK. Di sini UPK di sini beda dengan UPK yang artinya UPK yang stabil biasa. Tapi sekarang adalah UPK ini adalah apapun yang terjadi pada apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan. Maka ini ingat, ada beberapa hal. Satu adalah kita harus benar-benar lakukannya dengan pengertian yang jelas. Sekali lagi, dengan benar-benar seperti tadi kita berlatih, mengangkat, membangunkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu sang pajanya atau investigasi dhamma. Benar-benar kita belajar, benar-benar kita memahami bahwa segala sesuatu ini adalah bentuknya perubahan. Dengan jelas, maka kita mengerti apapun yang kita berikan, maka itulah yang akan kita terima. Kalau toh yang diterima kita itu kurang elok atau kurang baik, tidak sesuai dengan yang kita berikan, ingat, maka kita benar-benar jelas sudah membangunkan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Satu, nilai luhur adalah hukum perubahan, ketidakpuasan, dan tiada inti diri. Itu satu. Kedua, kita mengerti nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, adanya hukum alam, yaitu hukum karma, hukum perbuatan. Di sini ingat, segala sesuatu yang kita dapatkan, maka itu adalah buah dari apa yang sudah kita lakukan. Memang sekarang kita lakukan perbuatan yang baik, tapi kita nggak tahu. Kita tidak mengetahui, mungkin pada kehidupan-kehidupan yang lampau, mungkin pada dulu-dulu kita melakukan hal yang kurang baik, maka ada kondisi-kondisi yang matang sekarang, maka itu yang kita terima. Jadi, dengan pengendalian diri, dengan mengerti segala sesuatu hukum sebab akibat, kita bisa menerima dengan wise, dengan bijaksana. Demikian.
Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Luar biasa sekali tadi telah disampaikan oleh Romo Yongki. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya. Silakan dapat ditampilkan pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Karunawati. Pertanyaannya, selamat malam Romo, bagaimana cara berdamai dengan pikiran dan diri kita sendiri? Luar biasa pertanyaannya Romo. Silakan Romo. Baik, Ibu Karuna, ini pun sama, ini pun luar biasa pertanyaannya. Tapi jawabannya mirip ya, sama, yaitu perlu latihan. Memang nggak mudah. Kita sebagai putu jana, kita sebagai umat awam dan belum mencapai kesucian, maka disinilah perlunya kita berlatih. Banyak cara untuk benar-benar kita mengerti, banyak pengendalian diri. Satu, kita mempertinggi bagaimana kita melakukan kebajikan-kebajikan terus. Ingat bahwa inilah satu-satunya cara kita banyak melakukan kebajikan-kebajikan, maka sehingga kita mempunyai perasaan yang ikhlas, perasaan yang bersyukur kita sudah bisa melakukan. Kedua, kita bisa mengendalikan diri kita dengan kita terus-menerus melaksanakan etika kita, moralitas yang tinggi. Minimum kita sudah melakukan moralitas kita yang tidak melakukan hal-hal dengan pikiran yang buruk-buruk, yang itu tiga pikiran yang selalu berkehendak yang berlebihan, keserakahan atau ketidaksukaan pada orang dan menghendaki yang tidak baik, pikiran-pikiran yang selalu tidak jernih. Kedua, ucapan-ucapan kita kita jaga dengan baik, dengan tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan ucapan yang tidak baik, kasar-kasar dan tidak melakukan mengadu domba, dan yang terakhir adalah tidak menggosip. Dengan ucapan, dengan perbuatan kita juga berusaha terus-menerus menghindari pembunuhan pada makhluk hidup dan juga menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila dan benar-benar menjaga perbuatan. Kedua, inilah pengendalian diri dengan moralitas. Dan yang ketiga, kita juga mengendalikan diri pengetahuan kita. Kita banyak belajar dan menggali nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha. Dan benar-benar kita juga yang dilanjutkan dengan pengendalian diri, dengan kesabaran. Dan sabar betul-betul. Yang dalam bahasa Bali disebut kanti sangwara. Demikian juga masih banyak lagi. Yang terpenting terus-menerus kita tiap hari melakukan berlatih, yaitu satu, melakukan moralitas yang baik, melakukan kebajikan-kebajikan, dengan meditasi yang diikuti seperti Nalanda Mindfulness Class ini, untuk terus-menerus. Dan alhasilnya adalah sedikit demi sedikit kita menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih baik untuk terus-menerus bisa menjaga keharmonisan kehidupan kita. Demikian. Baik, luar biasa jawaban dari Romo Yongki, Ibu Karuna, dan sahabat meditasi. Demikian tadi jawabannya. Selanjutnya, malam hari ini ada pertanyaan juga dari Bapak Tanto. Beliau bertanya, saat meditasi, apakah kita boleh memancarkan cinta kasih ke semua makhluk, misalnya beralih ke meta bawana? Mohon jawabannya Romo Yongki. Silahkan Romo. Baik, baik. Ini juga luar biasa pertanyaannya ya dari Bapak Tanto ini. Sesungguhnya yang kita lakukan di Nalanda Mindfulness Class ini adalah bentuknya adalah bagaimana meditasi ini dilakukan dengan vipassana atau dengan menggunakan satipatthana. Di sini adalah meditasi pandangan terang. Tapi otomatis di dalamnya ada juga bagaimana kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, itu sudah pasti gitu loh. Dengan demikian, di dalamnya sudah ada sebenarnya meta bawana ini. Seperti tadi, pada saat sebelumnya kita melakukan meditasi, maka tadi di awal-awal 1 sampai 3 menit itu kita lakukan relaksasi agar kita mendapatkan suatu uh, emosi-emosi yang positif terhadap jasmani kita. Otomatis di balik jasmani kita ada
emosi-emosi kita, perasaan-perasaan, ada ingatan-ingatan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran kita yang benar-benar terakumulasi memunculkan suatu eh, pengembangan cinta kasih dan kasih sayang. Dengan demikian, secara otomatis kita sudah melakukan meta bawana atau pengembangan cinta kasih. Ya, meskipun kita terus-menerus. Contoh, yang tadi saya sudah apa bimbing atau sudah arahkan pada saat munculnya, sekali lagi, pada saat munculnya perintang-perintang atau perintang batin, yang 5 perintang batin, perhatikan. Kita memperhatikan mulai muncul proses dan lenyapnya, lalu kita kembali lagi kepada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek utama kita, maka di sini yang tadi mendapatkan suatu ketegangan atau apapun itu, maka kembali lagi kita diam di objek mangkal kita atau objek utama kita, maka di sini kita mengembangkan ketenangan, kedamaian. Dengan sendirinya kita sudah masuk pada objek cinta kasih atau ketenangan. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya Romo Yongki. Malam hari ini, apakah masih ada sahabat meditasi yang ingin bertanya? Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan dapat mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, saya melihat ada pertanyaan dari Ibu Cecilia Alberta. Ya, sebelum Romo menjawab, dan sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, saya ingin menyampaikan untuk pertanyaan ini bisa kita bilang pertanyaan terakhir ya Romo, mengingat durasi yang sudah cukup larut malam ya Bapak Ibu sahabat meditasi. Ya Romo, saya izin untuk membacakan pertanyaan dari Ibu Cecilia Alberta. Romo, tadi yang kita lakukan meditasi samantaya karena fokus ke objek nafas. Kapan kita bisa belajar meditasi vipassana? Romo, silakan bisa memberikan jawabannya, Romo. Silakan, Romo. Baik, Ibu Sisil, ini pertanyaannya bagus ya. Baik, sesungguhnya Ibu Sisil, tadi kita sudah lakukan ini adalah direct, sekali lagi, direct atau langsung ke meditasi vipassana atau pandangan terang. Kenapa saya di sini ada memberikan suatu ulasan, memberikan suatu arahan ke gerakan kembung kempis sebagai objek utama, karena kita sebagai beginner, sebagai meditasi pemula, harus diberikan objek utama. Kalau tidak, kita merasa sangat sulit untuk langsung masuk ke meditasi pandangan terang atau vipassana. Jadi sesungguhnya yang tadi kita lakukan itu adalah meditasi vipassana atau meditasi pandangan terang. Tapi untuk lebih mudah kita melakukan meditasi pandangan terang ini karena kita melakukan suddha vipassana. Artinya vipassana kering yang direct vipassana. Jadi di sini untuk bagaimana kita lebih mudah memasuki vipassana ini, maka kita harus mempunyai objek utamanya, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut kita. Seperti yang tertulis di Mahasatipatthana Sutta di Digha Nikaya nomor 22. Maka di situ disebutkan kaye kayano pasiwe harati atapi sangpajano satima wineya loke abijado manasa, yang artinya bila kita berkontemplasi pada jasmani, maka kita berdiam pada jasmani harus kita lakukan dengan tadi yang saya sebutkan, wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi.
Maka ini kita terus-menerus berkontemplasi pada jasmani melalui postur duduk, sensasi sentuhan, dan masuk pada objek utama kita yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Dengan tidak melakukan segala sesuatu yang suka tidak kita lekati, yang kita tidak suka maka kita tidak menolaknya, kita terus memperhatikan. Jadi artinya kita sudah langsung masuk ke wipasana. Demikian Ibu Sisil. Baik, demikian tadi jawabannya untuk Ibu Cecilia Alberta yang telah menyampaikan pertanyaan ya. Luar biasa jawaban dari Romo Yongki sudah terjawab semuanya. Ya, pertanyaan dari Ibu Cecilia Alberta pada malam hari ini merupakan pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki yang telah berkenan memberikan jawaban dan pencerahan untuk kami semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada sesi tanya jawab. Romo, malam hari ini sebelum menutup sesi meditasi malam hari ini, silakan Romo bisa memberikan closing statement sesuai dengan tema malam ini. Silakan Romo. Baik, iya. Jadi untuk penutup malam ini, saya hanya menganjurkan untuk langkah bijak kita bisa memperkuat hubungan antar sesama, dan kita juga bisa melakukan hubungan ini menjadi yang betul-betul harmonis. Kita harus lakukan terus-menerus, berlatih cinta kasih dengan kesehari-harian kita, tetap kita melakukan kebajikan-kebajikan dengan moralitas yang bersih, dan terus-menerus kita melakukan meditasi pandangan terang yang seperti dilakukan di Nalanda Mindfulness Class ini. Dengan demikian, senantiasa kita bisa dengan baik, dengan bijaksana melakukan langkah-langkah bijak yang memperkuat hubungan antar kita sesama. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Romo Yongki atas closing statement yang telah disampaikan untuk kami semua. Terima kasih juga atas bimbingan meditasi dan sharing Dhamma yang telah disampaikan. Ya, sahabat Dhamma yang berbahagia dan sahabat meditasi yang berbahagia, sesuai dengan arahan dari Romo Yongki, jangan sampai lupa untuk terus melakukan meditasi. Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada sahabat meditasi untuk dapat bergabung kembali di acara Nalanda Mindfulness Class yang rutin dilaksanakan setiap Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat meditasi bisa bergabung kembali di Jumat depan di link dan jam yang sama. Dan kami silakan untuk sahabat meditasi membagikan informasi acara ini kepada rekan, keluarga, atau sahabatnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari meditasi malam hari ini. Ya, selanjutnya pada minggu ini juga akan dilaksanakan talk show dengan tema Mengapa Spiritual Buddhis Penting dalam Kesehatan Mental dan Fisik. Dalam acara talk show ini saya akan memandu dua narasumber, beliau Biku Gunaseno dan Shinsei Insinyur Hilman Rama Pratama. Dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini dilakukan secara online, Zoom, dan streaming di YouTube Nalanda Foundation. Dan tentunya untuk melengkapi kebajikan kita, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda juga akan melaksanakan beberapa kebajikan. Di antaranya adalah Puja Bakti Asada yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang akan hadir ada Biku Dhamiko Mahatera dan Biku Adi Cito. Pada acara ini akan dilaksanakan pemasangan pelita atau lilin. Jadi kepada Bapak Ibu sahabat Dhamma yang ingin memasang pelita atau lilin atas nama keluarga atau leluhur, kami persilahkan. Dan tentunya juga akan dilaksanakan kebajikan Fangseng yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024 di Danau Lotus Sumarekon, Bekasi. Bagi sahabat Dhamma yang ingin berpartisipasi dana sukarela atau ingin hadir di lokasi acara, silakan bisa menghubungi admin Nalanda Foundation. Saya akan sampaikan kontak personnya berikut ini, silakan Bapak Ibu dapat mencatatnya. Kontaknya di 0857 1519 6339. Sekali lagi saya sampaikan 0857 1519 6339.
Ya, Bapak Ibu bisa berpartisipasi pada kebajikan atau ingin mendaftar talk show, silakan bisa menghubungi admin Nalanda Foundation. Ya, Bapak Ibu dan sahabat meditasi yang berbahagia, tidak sedasa ya malam hari ini kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara meditasi malam ini, kita akan mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan foto dengan tangkap layar. Saya mengundang Romo Yongki dan Bapak Ibu sahabat Dhamma, silakan bisa mengambil sikap duduk. Kita akan melakukan foto. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, silakan dapat mengaktifkan kameranya. Kita bisa tersenyum dan bersikap anjali. Saya hitung di slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Romo Yongki. Selanjutnya, mari kita tutup acara malam hari ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari kita bersikap anjali dan membacakan Nama Karapata secara bersama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swaghato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian rangkaian acara meditasi pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki yang telah berkenan berbagi dhamma dan membimbing meditasi pada malam hari ini. Terima kasih banyak Romo. Dan Bapak Ibu, sahabat meditasi yang berbahagia, sampai jumpa kembali di acara Nalanda Mindfulness Class di Jumat depan di link dan jam yang sama. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan tentunya juga berbahagia. Selamat malam, selamat beristirahat. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Yongki. Namo Buddhaya, semoga semuanya sehat-sehat, Aduh, selamat, dan senantiasa sejahtera. aduh, aduh. Terima kasih Romo. Selamat Selamat malam malam, Romo, terima kasih Romo. selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Rama. Selamat sama-sama. Terima kasih, Romo. Selamat.